Kalian pernah kan pasti main game, terus setiap mau interaksi sama NPC atau sama barang, tampilannya tuh beda-beda gitu. Gak kayak Roblox biasa. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara simple untuk customize prompt GUI kalian. Pertama-tama di Roblox Studio kalian tambahin part di dalam workspace, terus di dalam part itu kalian tambahin proximity prompt. Nah, style kalian ubah dari default jadi custom, terus buat testing aja kita ganti hold durationnya jadi 3 detik. Nah, kalau misal udah, kita sekarang tambahin item baru di starter GUI. Kita tambahin yang namanya billboard GUI. Kita set size-nya dulu, kalian boleh ikutin aku aja. Terus kita set adornee-nya, jadi part yang tadi kita taruh di workspace. Nah, kalau misal udah, kalian pencet part-nya, terus kalian set transparansinya jadi 1 supaya kita bisa ngelihat billboard GUI yang pengen kita utak-atik. Nah, kalau misal udah, kalian tambahin 2 frame di billboard GUI, satu namanya left, satu lagi namanya right. Nah, kalau misal udah, untuk size sama positionnya kalian bisa sesuaiin sama apa yang aku udah bikin. Ini aku tampilin di layar sekarang. Jadi kalian tinggal copy and paste aja di dalam frame yang kalian udah bikin. Nah, kalau misal udah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Sekarang di frame yang left, kita tambahin text label, kita namain button, terus kita tambahin juga frame, terus kita select dua-duanya, kita set size-nya jadi 1. Kita set juga anchor point dan positionnya jadi 0,5. Nah, sekarang kita set Z index untuk frame yang baru kita bikin jadi 0. Sekarang kita select semua. Terus kita set background transparansinya jadi 1. Nah, di sini kalian bisa bebas karya sendiri. Kalau aku pencet frame yang left, terus aku set 0,75 untuk background transparansinya. Terus background colornya aku ubah jadi warna hitam. Nah, terus untuk frame yang ada di dalam left ini, aku set background transparansinya jadi 0,35. Nah, sekarang di frame yang right, kita tambahin 2 text label. Satu namanya object text, satu lagi kita namain action text. Kita juga tambahin UI list layout. Nah, size-nya kita jadiin 1 dulu. Dari sini kita bisa nyesuaiin size yang kita mau. Kalau kalian mau ikutin aku, ini size untuk kedua teks aku. Nah, kalau misalnya udah, kalian pencet UI list layout-nya, terus kalian set vertical alignment-nya jadi center. Oke, kalau itu semua udah, kalian bisa customize text label-nya sesuai keinginan kalian. Kalau misalnya kalian mau ikutin aku, ini aku tampilin di layar, kalian tinggal copy paste aja. Nah, sekarang kita balik lagi ke frame left kita. Di dalam sini, kalian tambahin UI corner, terus set corner radiusnya jadi 1. Setelah itu, kalian duplikat UI cornernya, terus kalian masukin ke dalam frame yang ada di dalam frame left. Nah, terus frame itu kalian rename jadi progress. Dari sini, kalian bisa customize sesuka hati kalian. Tapi kalau misal kalian mau ikutin aku bakal kasih timelapse apa aja yang aku tambahin dan apa aja yang aku edit. Tapi kalau kalian udah selesai, kalian bisa skip ke menit ini untuk step selanjutnya. Kalau misal udah jadi, next step-nya adalah kita tambahin local script di dalam billboard GUI kita. Untuk penjelasan scriptnya, kalian bisa lanjut nonton aja. Tapi kalau untuk yang nggak mau tahu, kalian bisa langsung copy paste, ada di description box di bawah. Tapi sayang aja guys, kalian nggak nonton. Karena ini simple banget kok, ini nggak ribet, sumpah. Tapi kalau emang beneran nggak mau nonton, kalian bisa skip aja untuk lihat hasilnya di menit ini. Oke, sekarang kita masuk ke local script-nya. Pertama-tama kita bikin dulu instance untuk items yang ada di dalam billboard GUI kita. Pertama, prompt GUI. Prompt GUI itu billboard GUI-nya. Terus kita tambahin juga left frame untuk frame left kita dan untuk frame right kita. Nah, di sini aku tulisnya biar gampang dipahami, aku kasih komen kayak gini guys. Aku kasih komen left frame. Nah, jadi sekarang kita bakal define di isi di left frame itu ada button sama ada progress. Untuk yang right juga aku tambahin komen biar lebih gampang untuk kalian baca. Nah, di sini isi right frame itu ada action text sama ada object text. Aku juga pengen nambahin animasi, jadi kita tambahin local TS
Terus game get service, tween service. Nah itu untuk service-nya Roblox yang dimana kita bisa animate frame, button, color, dan lain-lain. Nah setelah kita udah definisiin apa aja yang kita pakai di script ini, kita bikin initial state-nya dulu. Pertama-tama, kita harus make sure kalau prompt GUI-nya ini disabled, jadi nggak kelihatan dulu. Jadi kita tambahin di sini prompt GUI.enabled sama dengan false, yang mana itu bakal bikin GUI kita jadi nggak kelihatan. Nah, untuk progress test-nya juga kita jadiin 0. Oh iya, sama sebelum initial state ini kita juga harus bikin local current tween supaya jadi penanda kalau misalnya lagi animasi atau enggak. Nah, sekarang kita mulai bikin function untuk setup prompt-nya. Nah, pertama-tama aku bakal bikin local function dulu, setup prompt. Nah, selanjutnya kita bakal bikin events buat kalau misalnya promptnya shown, promptnya hidden, promptnya mulai di hold, promptnya udah selesai di hold, dan promptnya udah ke-trigger. Sekarang kita mulai dari atas dulu guys. Kita mulai dari kalau promptnya shown atau promptnya kelihatan. Pertama-tama kita tulis prompt.promptShown connect dalam kurung function, dalam kurung, tutup kurung, terus kita enter ke bawah. Nah, di sini kita bikin prompt GUI-nya jadi enabled, terus prompt GUI.adornee-nya jadi parent-nya si prompt itu. Jadi prompt.parent. Terus action text.text sama dengan prompt.actionText. Jadi dia bakal ngambil apapun action text yang ada di dalam prompt itu. Nah, kadang kan object text itu bisa blank ya, atau nggak ada isinya. Jadi, kita bikin if prompt.objectText sama dengan tanda kutip atau blank, then object text visible false, else. Nah, itu guys. Udah ada rekomendasinya. Yang terakhir buat event ini, kita tulis button.text sama dengan prompt.keyboardKeycode.name. Nah, keyboardKeycode.name ini itu adalah salah satu properti yang ada di proximity prompt. Nah, jadi apapun button yang kita set untuk proximity prompt itu bakal muncul di text label button kita. Sekarang kita bikin event kalau misalnya promptnya itu hidden. Nah, ini simple aja. Kita tulis prompt. Nah, itu udah ada rekomendasinya. Prompt GUI.enabled sama dengan false. Terus prompt GUI adornee sama dengan nil. Oke, selanjutnya kita bakal bikin event untuk kalau misalnya promptnya udah di hold. Nah, di dalam sini kita masukin if current tween, then current tween cancel. Jadi ini artinya kalau misalnya lagi ada animasinya ke cancel. Nah, sekarang kita di sini tulis progress.size sama dengan kita jadiin 0. Jadi sebelum di hold itu 0 dulu. Terus kita bikin current tween-nya, kita bikin tween baru. Current tween sama dengan ts.2 create dalam kurung kita mau animate progress. tweeninfo.new. Terus kita bikin prompt.holdDuration, jadi lamanya. Terus enum using style kita jadiin linear. Terus size-nya kita jadiin size yang sekarang ya. Itu tadi kalau aku 1,25, 0, 1,25, 0. Jadi sesuaiin sama size progress kalian sekarang. Nah, terus kalau udah, current tween, play. Jadi setiap di hold itu animasinya bakal ke play gitu. Next-nya kita bikin event untuk kalau hold-nya itu udah stop. Jadi kita ikutin rekomendasi
rekomendasi Roblox aja nih. If current twin, kita ulangin lagi kayak tadi, if current twin, then cancel. Terus di bawahnya, kita set progress.size jadi 0 juga. Oke guys, terakhir banget. Kita bikin dulu prompt.triggered connect. Nah ya ini. Nah di sini kita bikin dulu functionnya, kita balik lagi ke atas. Sorry banget guys, kita harus balik ke atas. Biar kita bisa rapih ya guys penulisannya, jadi kalian juga lebih gampang bacanya. Nah di sini kita tulis local function animate button press, atau terserah kalian mau nulis apa. Terus di dalamnya kita define dulu original size buttonnya. Jadi kayak gitu tulisannya. Terus kita bikin twinnya. Local.tween sama dengan ts.2 create. Terus kita mau animate button. Terus tweeninfo.new. Nah ini kalian bisa ikutin aja atau mungkin explore sendiri. Karena ini bebas kalian mau animasinya gimana. Oke, kalau udah, kita tinggal panggil aja tadi animate button press dan selesai untuk function setup proximity promptnya. Kita tinggal bikin function untuk nyari semua proximity prompt yang ada di dalam workspace. Tulisnya gini guys, for underscore, v in pairs, dalam kurung workspace get descendants, jadi kita ngambil semua yang ada di dalam workspace. Terus kita tulis do, enter, if v is a proximity prompt, then kita panggil function setup prompt kita. Terus di dalam kurungnya ada v. Terakhir, kita tulis workspace.descendants added, _2 connect, function dalam kurung child, terus kita enter. Di sini if child .2 is a proximity prompt, dan kita setup lagi. Jadi ini itu untuk proximity prompt baru di workspace. Jadi misalnya ada script kalian yang saat game-nya berjalan itu nambahin proximity prompt, itu juga bakal termasuk gitu guys. Nah ini dia guys momen yang ditunggu-tunggu. Kita lihat apakah berhasil ya teman-teman. Kita pencet play, kita tes dulu ada error atau enggak. Semoga nggak ada. Oh, gak muncul. Kita cek dulu. Ada kesalahan. Ternyata ada typo guys di sini. My bad. Oke, kita tes lagi. Asik, udah bisa. Animasinya juga jalan. Tapi masih ada error ya guys ya. Coba kita lihat lagi. Ini errornya di... Oke. Ada dalam kurung yang ketinggalan rupanya. Bukan ketinggalan sih, lebih ke salah. Karena tadi kita main enter-enter aja ya. Ini seharusnya udah sih, seharusnya udah bisa. Semoga. Asik. Animasinya lihat ya? Gokil. Oke, segitu aja guys. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. And I will see you next time. See ya!